Sistem informasi ini digunakan oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Namun, mengapa beberapa perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan yang lainnya, padahal sudah menggunakan sistem informasi? Hal ini terkait dengan bagaimana menganalisa organisasi bisnis dan menemukan keunggulan strategi bisnis yang dimilikinya, serta bagaimana mengembangkan keunggulan strategis tersebut bagi organisasi bisnisnya. Untuk memahami keunggulan kompetitif, ada suatu model yang dikembangkan oleh Michael Porter yang memberikan gambaran umum mengenai suatu perusahaan, kompetitornya maupun lingkungannya. Dalam model ini, perusahaan ternyata tidak hanya dipengaruhi secara langsung oleh kompetitornya, namun juga dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti adanya pemain baru, produk pengganti, konsumen, dan pemasok. Dalam hubungannya antara perusahaan dengan pesaingnya, mereka berbagi pangsa pasar, saling memperebutkan pelanggan dengan melakukan banyak hal seperti pengembangan produk, harga, lokasi, dan yang lain-lain. Lalu hubungannya dengan pendatang baru di pasar, dengan adanya kemudahan ekonomi dalam mendapatkan sumber daya manusia ataupun finansial, pendatang ini dapat dengan mudah bisa masuk pasar. Namun pada industri tertentu bisa jadi punya hambatan yang besar ketika memasuki suatu pasar. Sebagai contoh, misalkan diperlukan suatu biaya modal tinggi atau keahlian dan pengetahuan yang sulit diperoleh. Dalam hubungannya dengan produk dan jasa pengganti, di sini akan muncul ketika produk yang sudah ada itu mempunyai harga pokok yang mahal, atau produk tersebut bisa memberikan nilai tambah yang lebih baik daripada produk yang sudah ada. Sedangkan dalam kaitannya dengan pelanggan, di sini perusahaan perlu mengetahui apakah pelanggan ini mudah beralih ke perusahaan lain atau tidak, sehingga diperlukan suatu usaha-usaha dari suatu perusahaan ini untuk mempertahankan pelanggannya. Sedangkan hubungannya dengan pemasok, di sini semakin beragam pemasoknya yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar kendalinya terhadap harga, kualitas, dan jadwal pengiriman dari pemasok. Namun jika dilihat dari sisi yang lain, jika jumlah pemasoknya itu banyak sekali, maka kecenderungannya didapatkan produk-produk yang bervariasi tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu standarisasi sehingga mendapatkan produk-produk yang dikirimkan oleh pemasoknya itu sudah mempunyai kualitas yang diinginkan oleh perusahaan itu. Tujuan dari suatu industri atau usaha pada akhirnya itu menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa untuk konsumen. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan suatu serangkaian aktivitas yang dimulai dari hulu, yaitu pemasok kalau ada, sampai hilir, yaitu konsumennya. Setiap aktivitas dari rangkaian ini menghasilkan sesuatu yang akan digunakan untuk berjalannya aktivitas berikutnya. Jadi di sini ada suatu rantai nilai dalam rangkaian aktivitas ini. Artinya nilai dari suatu produk yang diterima konsumen tergantung dari nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Perlu diketahui juga dalam merancang suatu produk ini memerlukan suatu informasi mengenai kebutuhan konsumen. Jadi perlu diperhatikan di sini ada suatu perbedaan antara aliran produk dan aliran informasi. Dalam tiap tahapan dari aktivitas-aktivitas itu, sistem informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi, efisiensi, sehingga dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan maupun pemasoknya. Rantai nilai dapat diperluas dengan meningkatkan jaringan perusahaan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk bertukar informasi secara elektronik atau digital yang dapat membantu koordinasi perusahaan dengan pemasok dan pelanggannya. Dan juga dapat membantu perusahaan meningkatkan nilai jaringan dengan cara menyelaraskan rantai nilai untuk menanggapi perubahan dalam pasokan dan permintaan secara cepat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sinkronisasi teknologi informasinya antar perusahaan untuk mengkoordinasikan rantai nilai dalam menghasilkan produk. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar dalam bertukar informasi secara elektronik. Misalkan suatu perusahaan menggunakan media komunikasi email platform yang berbeda dengan yang lain, ini memerlukan suatu sinkronisasi agar mendapatkan kualitas informasi yang diinginkan. Dalam hal tertentu, menggunakan email dengan platform yang sama lebih baik daripada menggunakan platform yang berbeda.
Dengan mengembangkan jaringan, biaya untuk menambah komunitas menjadi rendah. Sebagai contoh, eBay, salah satu e-commerce yang terkenal di Amerika. E-commerce ini unik karena ada sistem penjualan atau bidding lelang yang tidak ada di e-commerce yang lain. eBay ini tidak perlu menggunakan biaya yang signifikan dalam menambah pelanggan ataupun penjualnya. Begitu juga dengan e-commerce yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain itu juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang signifikan dalam menambah pelanggan ataupun penjual. Strategi berbasis jaringan dapat menghubungkan semua orang, aset, maupun ide sehingga dapat memungkinkan untuk bekerja sama atau kolaborasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Teknologi informasi memungkinkan suatu industri untuk mempunyai ekosistem bisnis sendiri. Artinya, produk yang dihasilkan oleh industri ini dapat saling terhubung. Misalkan perusahaan Apple yang memproduksi laptop MacBook-nya dan smartphone iPhone-nya. Laptop dan smartphone ini dapat saling terhubung, dapat saling tukar informasi dengan mudah sehingga dapat menciptakan suatu nilai tambah atau manfaat. Ada beberapa hal terkait dengan tantangan dalam menggunakan sistem informasi. Pertama, yaitu bagaimana perusahaan itu bisa mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Pada saat ini, dengan adanya berbagai macam informasi yang tersedia, pesaing atau kompetitor dapat meniru dengan cepat dan dapat mengembangkan menjadi lebih baik. Sebagai contoh, e-commerce yang ada di Amerika yaitu Amazon itu diikuti oleh e-commerce yang lain yaitu eBay. eBay dengan mudah dapat meniru Amazon dan bahkan dapat memberikan nilai tambah itu dengan menambahkan fitur bidding atau lelang pada e-commerce-nya. Seharusnya sistem informasi dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan keunggulan. Perencanaan sistem informasi yang baik dapat mendukung kreativitas dan menghasilkan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih dari perusahaan yang lain. Tantangan berikutnya mengenai penggunaan sistem informasi yaitu bagaimana perusahaan itu dapat menyelaraskan teknologi informasinya untuk mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan juga perlu memahami apa yang bisa dimanfaatkan dari teknologi informasi dan bagaimana cara memanfaatkannya. Tentunya perusahaan juga perlu mengikuti perkembangan teknologi dan mengintegrasikan teknologinya dengan yang sudah ada. Pada saat perusahaan itu membuat strategi yang berbeda dengan sebelumnya, maka akan berpengaruh juga terhadap pengelolaan sumber daya yang ada. Dan diperlukan suatu perancangan proses bisnis yang baru untuk mengkoordinasikan aktivitas perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, maupun yang ada di dalam organisasi itu sendiri.